Biaya bahan bakunya, unit ekuivalennya adalah 4.000 ditambah 200, 5.100. Untuk biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan BOP yang dibebankan, dia 4.900 ditambah 40% dari 280, 4.980. Nah, karena kita sudah mendapatkan masing-masing unit ekuivalen untuk masing-masing biaya, langsung mencari biaya per unitnya. Untuk bahan baku, 10.200.000 rupiah, unit ekuivalennya 5.100, sehingga per unitnya Rp10.200.000 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Rupiah. Per unit tenaga kerja langsung 5.478.000 5.478.000 dibagi unit ekuivalennya 4.980, sehingga didapat 1.100. Untuk biaya per unit BOP-nya 1.730.000 dibagi unit ekuivalennya sama dengan biaya tenaga kerja karena mereka bukan dalam biaya konversi, yaitu 4.980. Biaya per unit adalah 550. Nah, sedangkan untuk total per unitnya sama dengan 2.000 ditambah 1.100 ditambah 550 3.600. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Gimana? Bagaimana jawabannya? Sama? Halo, gimana? Bentar, saya ada telepon. Nanti makan mie nggak?
Nanti kamu makan mie. Oh, dengar lupa saya rekam. 4.980. Bisa dipahami ya? UE ini unit ekuivalen. Gimana? Bisa dipahami? Nah, dari sini karena sudah kita ketahui berapa biaya per unit dan juga berapa biaya total per unitnya, sekarang kalian bisa hitung kan berapa biaya produksinya. Coba kalian hitung. Seperti contoh saya tadi. Berapa biaya produksinya? Gimana? Saya nggak ditinggalkan. Olah. Olah, gimana? Kemudian, ya, unit selesai. Kemudian bagaimana menghitung biaya produksi untuk barang dalam proses diakui sebagai unit ekuivalen. Salah ya? Gak ada lemon. Ketemu. Kamu coba. Ya,
Apa? Enggak, aku suka keduanya kok. Kan dia jasmine tea. Kamu masih ngajar? Hah? Iya. Sebenarnya Bentar lagi selesai. Ada rapat. Oke. jam berapa ya? Enggak apa. Makasih. Enggak apa-apa, makasih. Iya benar, untuk biaya produksi kita gunakan biaya totalnya yaitu 3.650 dikalikan berapa unit selesai 1.900 sehingga didapat 17.885.000. Namun nggak akan berhenti di sini aja. Karena kita juga harus menghitung berapa biaya produksi yang telah terpakai untuk memproduksi barang dalam proses akhir. Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk perhitungan unit ekuivalen, kita juga harus mengakui berapa dari barang dalam proses akhir tersebut sebagai unit selesainya. Jadi, untuk biaya produksi barang dalam proses akhir, kita nggak menggunakan biaya total per unitnya, melainkan masing-masing biaya per unit dikalikan dengan berapa unit selesai berdasarkan masing-masing biayanya. Bisa dipahami? Jadi putus-putus lagi. Oke, untuk perhitungan produksi hanya menghitung dari unit yang selesai saja, melainkan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen juga akan memperhitungkan apa unit yang selesai dari barang dalam proses akhir. Nah, untuk perhitungan biaya produksi pada barang dalam proses akhir itu akan berbeda dengan perhitungan biaya produksi untuk unit yang selesai. Karena untuk unit yang selesai, kita menggunakan total per unit sebagai dasar atau sebagai tarif. Nah, untuk barang dalam proses, kita akan menggunakan biaya per unit untuk masing-masing jenis biaya yang akan dikalikan berapa unit dari barang dalam proses, barang dalam proses tersebut yang diakui sebagai unit yang berdasarkan dengan proses masing-masing biaya. Bisa dipahami? Suara saya kenapa? Maaf, putus-putus, nggak tahu saya kenapa. Mungkin karena headphone saya juga nggak. Ouch. Oke, saya ketikkan saja. Jawab langsung saja maksud saya. Jadi untuk biaya produksi, perhitungan biaya produksi barang dalam proses akhir, kita kalikan masing-masing biaya per unit dengan unit selesai produk dalam proses berdasarkan dengan persentase masing-masing biaya. Jadi di sini hasilnya adalah 2.000, yaitu dia biaya per unit untuk baku dikalikan berapa barang dalam proses akhir untuk bahan baku, karena dia 100% barang dalam proses akhir yang diakui sebagai unit selesai untuk